Berdoa, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Bapa buat kasih anugerah-Mu. Kami percaya Bapa, biarlah Bapa Engkau memimpin Bapa ibadah kami yang sederhana di siang hari ini, di Sabtu ini ya Roh Kudus. Biar kuasa-Mu menjamah ya Tuhan, sehingga kehidupan kami diberkati dengan ajaib ya Roh Kudus. Utang boleh lunas Bapa dengan kuasa-Mu, sakit disembuhkan Bapa dengan pengurapan-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya Bapa, segala kuasa-Mu menghadirkan Bapa yang baik bagi hidup kami ya Roh Kudus. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa kami percaya, biar mengalir Bapa anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya, shalom semuanya, selamat siang juga buat semuanya ya. Sebentar ya, ini mana lagi komentar. Sebentar ya, saya cari dulu nih, ketutup ini. Wah, mana ini? Nggak ada. Ya sudahlah, lihat di aja. Hilang komentarnya. Ya sudahlah. Ya pokoknya shalom juga buat semuanya yang di sini juga, shalom. Ya buat yang di TikTok sini, sebentar ya, saya mau siapin ini dulu. Oke, shalom sekali lagi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam firman-Nya, kemarin saya menyampaikan rohani ya, yang harus dibangun dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebentar saya highlight khotbahnya dulu. Nah, karena dalam kehidupan manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Kemarin saya terakhir menjelaskan firman Tuhan tentang ya Yohanes 4 ayat 24 ya, datanglah kepada Tuhan itu dengan menyembah dengan roh dan kebenaran. Apa itu roh? Apa itu kebenaran? Nah, kemarin saya menjelaskan itu. Manusia itu mempunyai tiga ya, tubuh, jiwa, roh. Nah, ada beberapa orang Kristen bisa berpikir bahwa tentang ya, shalom semuanya buat Tawi ya, Heston, Siwu, Wanda ya, selamat bergabung yang baru mungkin pertama kali ya kita ketemu ya, ini room buat penyampaian firman. Nah, kemarin saya bicara tentang tiga itu. Nah, seringkali manusia itu memikirkan tuh banyak yang di jiwa. Sedangkan Tuhan itu, kita menyembah Tuhan itu harus pakai roh, kata firman Tuhan. Nah, roh inilah yang seringkali kurang diperhatikan. Roh itu dari mana Pak? Dalam Kejadian 2 ayat 7. Ya, Tuhan menghembuskan napasnya, itulah roh Allah yang ada dalam setiap manusia. Nah, sebenarnya dalam roh itu terkunci, saudara. Ya, jadi kalau tubuh saya nggak bahas, saudara, karena itu efek nanti dari jiwa dan roh. Nah, kalau jiwa kita yang menguasai roh, otak kita tuh yang lebih dominan. Nah, kalau otak kita yang lebih dominan, biasanya nggak bisa namanya sejalan dengan pemikiran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang dimensinya roh. Misalnya bagaimana Pak? Ya, orang sakit disembuhkan, ada yang orang buta pakai ludah, ya ada orang mati dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Itu sifatnya roh. Nah, kalau di jiwa kamu mikir ini gimana cara nyembuhinnya, gimana cara bangkitannya, nggak akan ketemu, saudara, hitungannya. Nah, seringkali manusia itu memperdalam tuh semua yang di jiwa. Nah, kalau jiwamu yang lebih dominan daripada rohmu yang harusnya untuk kita akses menyembah Allah, nah jiwa ini akan menguasai saudara, yaitu tubuh kita. Ngapain? Cenderung kamu akan banyak melakukan dosa walaupun kamu Kristen. Yang kemarin saya jelaskan itu. Nah, bagaimana Pak supaya kita jadi orang Kristen yang hidupnya itu meninggalkan namanya hal-hal yang daging, manusia lama? Ya, rohmu harus hidup. Karena ini yang di Tuhan cari. Dan Tuhan itu kalau saudara ibadah itu apa sih? Rohani sebenarnya yang harus ditumbuhkan, bukan jiwa kita lagi. Kalau jiwa saudara tinggal belajar, saudara akan pinter, saudara. Nah, itu otak kita yang akan bertumbuh, berkembang ya. Saudara lihat di Google segala macam itu semua tumbuh kembang apa? Jiwa.
Nah, sedangkan kalau kita ibadah setiap hari Minggu, itu rohani kita, makanya sikap kita itu harus bisa namanya memikirkan bagaimana membangun rohmu ini lebih kuat daripada jiwa kita. Karena kalau rohanimu yang lebih kuat, ya roh ini harus connect dengan Allah, baru bisa kuat. Kalau enggak ya enggak bisa, karena pemilik roh itu ya Allah sendiri. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya sekali lagi shalom juga. Nah, tubuh ini tubuh ini dikendalikan oleh dua hal ini, saudara. Nah, jadi saya nggak akan bahas tentang kemarin tentang tubuhnya, itu akan otomatis itu. Nah, jiwa dan roh inilah yang sering kali bertentangan, saudara. Nah, keinginan daging, keinginan roh itu dijelaskan dalam Galatia ya pasal 5. Nah, kalau rohanimu, karena gini saudara ya, sebelum saya masuk itu, kemarin tuh saya sering kali dapat pertanyaan orang Kristen, kenapa Pak hidup saya sering jatuh dalam dosa? Simple, saya bilang jiwamu yang lebih dominan, sehingga mengendalikan semua tubuhmu untuk melakukan perkara-perkara yang sifatnya dosa. Karena keinginan roh itu nggak mungkin mau melakukan dosa, saudara. Makanya penting saudara itu berdoa, menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Kenapa Pak? Karena itu memunculkan hidup kita itu untuk mempunyai namanya kasih, sukacita lah, kasih kepada Allah, kasih pada sesama. Muncul dari mana? Dari roh semuanya. Tidak mungkin dari jiwa, karena pikiran manusia itu cenderung jahat. Ya, Kejadian 6 ayat 5. Nah, seringkali gereja justru sekarang ini menghadirkan yang jiwa, bukan yang roh. Ya, kemarin saya udah sedikit lah, ada sentil-sentil sedikit saudara ya. Ya, ibadah jam segini harus bubar ya. Penyembahan jam ya setengah jam aja. Nah, itu semua tatanan jiwa sebenarnya. Kalau secara roh, saya bisa jelaskan lebih panjang sebenarnya daripada khotbah yang kemarin, saudara. Dan saya baru dapat sesuatu yang dari Tuhan ya, lewat ajaran-ajaran juga, tidak pastinya dari Tuhan, dan itu membuat bagaimana roh itu bisa berkembang dengan luar biasa sebenarnya. Nah, saudara cari tahu tentang itu. Kenapa? Karena hidup kita ini yang berkenan tuh roh, bukan jiwa. Kalau jiwa kita itu pasti keinginannya pengennya begini, pengen sukses, pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Itu semua ada di tatanan pikiran kita. Nah, kalau rohani yang terbangun itu kan menyingkirin semua yang berbau najis di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya saudara, tapi di hadapan Allah. Saya berdoa saudara harus tahu bahwa itu penting buat saudara bangun. Nah, saudara bisa klik nama saya, di situ ada link YouTube. Saudara bisa dengarkan firman itu kembali. Saya hanya highlight khotbah yang kemarin. Nah, sekarang saya masuk khotbah bukan tentang yang roh ya. Karena kemarin saya sudah ngomongin tubuh, jiwa dan roh. Fungsinya itu apa dan bagaimana cara bekerjanya mereka, supaya saudara itu memahami kenapa Tuhan itu menginginkan yang roh bukan yang jiwa, saudara. Ya, karena menyembahlah Allah dengan roh dan kebenaran. Nah, itu juga ada banyak pertanyaan orang Kristen, gimana Pak nyembah roh dan kebenaran itu? Nah, ya sebenarnya kebenaran itu bagian dari jiwa, saudara. Kenapa? Karena jiwa kita lah yang nanti yang melakukan kebenaran Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, hari ini saya bicara tentang miliki kuasa Tuhan. Kenapa Pak? Ya, siapa yang di sini lagi bergumul, saudara? Saya serius, nggak bercanda. Siapa yang di sini lagi bergumul, saudara, dalam kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan? Apapun pergumulanmu, sebenarnya itu mudah aja, saudara. Siapa yang di sini lagi bergumul? Dengar baik, saudara ya. Pergumulan saudara itu harus saudara atasi dengan memiliki kuasa Tuhan. Nah, beberapa kita itu, sebagian besar orang bergumul dan punya masalah, tidak keluar dari setiap masalahnya karena ada beberapa faktor yang kurang diperhatikan dalam kehidupan rohaninya bersama dengan Yesus. Satu diantaranya adalah tidak memiliki kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan kamu harus dibarengi dengan hidup dalam yang benar, saudara, yang nggak bisa. Kenapa orang Kristen tidak memiliki kuasa? Ya, coba saya buka dulu sekarang 1 Yohanes ayat yang ke-12. Karena kalau firman gak disampaikan nanti dikiranya narasi doang, saudara. Ya, tetapi semua orang yang menerima Yesus, ya, saudara menerima Yesus, ada amin, saudara. Ya, saya nggak bercanda, saudara. Sepanjang kamu memperhatikan bukan hanya khotbahnya ya, tapi saudara harus bisa namanya mengerjakan yang menjadi tuntutan kita. Setiap kita itu punya tuntutan rohani. Jadi jangan dibilang nggak ada tuntutan Pak, ngomong kosong. Ya, namanya hidup itu perlu tuntutan. Ya, sekolah ada tuntutan, saudara ya, bekerja ada tuntutan, hidup rumah tangga ada tuntutan, semua tuh ada. Ya, jadi saya nggak sepemaham dengan orang Kristen yang mengajarkan kita udah bebas, udah ngomong kosong. Ya,
Hidup kita itu pasti ada tuntutannya. Di umur segini tuntutannya sekian, kerja begini, itu semua ada cara mainnya. Nah, tetapi semua orang yang menerima Yesus, ya, saudara terima Yesus, amin saudara, ya terima kasih udah malu ya. Diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Nah, saya mau sampaikan begini saudara. Firman ini mencatat bahwa setiap orang menerima Yesus itu ada kuasa. Nah, haleluya saudara. Nah, sayangnya kita ini nggak pernah ngetes. Kebanyakan dari kita nggak pernah ngetes saudara. Kenapa Pak nggak pernah ngetes? Itu salahmu sendiri. Karena kamu punya keraguan, nggak punya kepercayaan itu. Nah, beberapa orang Kristen saya suruh, ayo berdoa. Kenapa? Ngetes justru kuasa yang Tuhan punya itu ada nggak di kita. Memang pada perkataannya, ya, ataupun pikiran saudara udah menerima Yesus. Tapi di roh saudara kadang menolak dia. Gimana mungkin Pak saya menolak Yesus? Mungkin. Satu di antaranya kamu nggak pernah coba. Misalnya bagaimana Pak? Misalnya kamu sakit, di dalam nama Yesus aku sembuh. Harusnya kan dicoba. Pengen tahu nih ada kuasa apa enggak? Toh nggak ada yang dirugikan saudara mencoba itu. Ngerti di sini ada amin saudara. Ya saya dengerin ya orang Kristen ya. Di TikTok ini beberapa orang Kristen saya suruh ayo doa tanpa saya doakan loh. Tanpa saya doakan. Saya nggak tahu berapa banyak mereka itu mengalami mujizat karena apa? Mereka mencobanya sendiri. Ya, saya sebagai hamba Tuhan nggak mau membuat orang Kristen jadi cengeng, saudara. Ya, ayo datang ke gereja saya, ya atau suatu gereja. Ayo, ya, memang saya nyambung boleh komentar, tolong biar saya nggak ngomong capek-capek, taunya lagi disconnect, saudara. Kemana ini? Amin ya. Sebentar ya. Ya tadi nge-lag. Oke, saya sambung lagi ya. Yang masih putus-putus bisa keluar dulu, nyambung masuk lagi. Nanti biar lancar semuanya. Ya, saya sambung kembali. Nah, beberapa orang Kristen tuh nggak pernah mau coba. Maunya cari pendeta, cari gereja. Ya, bukan mereka itu tidak dipakai Tuhan. Tapi saudara menyadari nggak bahwa kita menerima Yesus, Tuhan kasih kita kuasa. Nah, hal yang membuat kita itu seringkali namanya tidak punya rasa kepercayaan. Di mulut kita bilang percaya Yesus. Betul saudara, mulut ngomong gitu. Pikiran, Yesus Pak saya terima. Nah, di rohmu, enggak. Terbukti dari mana? Ya kamu gak mau coba. Nah saya ulangin, beberapa di TikTok ini beberapa jemaatnya saya bilang, ayo coba. Ya saya nggak doakan loh, mereka doa masing-masing dengan apa yang menjadi ajaran yang saya ajarkan. Mereka doa, nggak tahu berapa banyak mereka ngalamin mujizat dengan aneh-aneh. Siapa yang doakan Pak? Ya kamu doa sendiri, bukan saya itu. Siapa yang ngerjain Pak? Ya Tuhan, bukan saya. Sebab kamu mempraktekkan apa itu percaya. Toh nggak ada yang dirugikan kita mencoba itu, nggak bayar, nggak perlu ongkos. Kita melihat, kita bersukacita. Masih nyambung saudara? Masih nyambung ya? Shalom juga Kak Lim TJ Sian Chat. Yang di sini suaranya oke ya? Yang di sini bisa bantu yang di sini. Suaranya oke ya? Masih Pastor, amin ya. Terima kasih Kak Wanda. Sudah ya? Oke. Nah, saya sebagai hamba Tuhan nggak mau seperti kebanyakan gereja harus datang ke gereja saya loh. Mesti saya yang doakan loh, baru kuasa Tuhan itu turun. Padahal kerjanya nggak begitu, saudara. Saya di sini pengen membuat jemaat orang Kristen itu ngapain? Jadi dewasa, bukan cengeng cari hamba Tuhan. Cari gereja yang mana yang paling mantap.
Ya sepanjang gereja itu ngomongin Yesus semuanya mantap aja menurut saya. Kecuali pengajarannya Yesus utusan, nah itu kelompok keluar dari gereja kayak begitu. Memang Yesus diutus, firmannya memang tertulis begitu saudara. Tapi yang punya kuasa di sorga dan di bumi, Allah memberikannya kepada Yesus. Saya mau langsung ke Allah ya nggak bisa, harus lewat Yesus. Firmannya memang tertulis begitu. Ya, memang diutus dan kita mau ketemu Allah harus lewat Yesus. Nah lihat, tetapi semua orang menerima Yesus. Sekali lagi saya mau tanya bagi saudara, saudara terima Yesus kan? Ya, sekali lagi saya mau tanya, saudara terima Yesus kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, shalom. Terima kan? Terima ya. Saya mau meyakini saudara, bukan mau meyakini, saya mau tanya, saudara ini yakin nggak sebenarnya gitu? Ya, terima ya. Di sini juga terima ya, benar ya? Terima Yesus kan? Atau cuma jadi penontonnya doang ya? Terima nggak ya? Tuhan belum tolong saya, jadi saya belum mau terima lah. Sini terima ya, benar ya? Terima ya. Coba dong kuasanya. Firmannya yang nulis loh. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya apa? Kuasa. Nah, kenapa Pak kuasa ini harus kita punya? Karena masalah dari setiap yang saudara hadapi perlu diatasi lewat kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Ya sama-sama saudara perkatakan jiwamu harus punya kuasa Tuhan. Kenapa? Kalau enggak ya kamu sengsara. Ada banyak hal manusia nggak bisa ngatasin masalahnya. Saudara mau pakai kepintaranmu ya nggak sanggup. Malah kadang-kadang kepintaran kita belum melangkah udah nyerah saudara. Kenapa? Pikiran kita udah lebih mendahului. Oh kayak gini nggak bisa nih. Akhirnya apa? Belum jalan udah nyerah. Kenapa? Terlalu pintar biasanya begitu. Loh, saya juga orang berlogika. Seringkali istri saya ngomong, ayo jalan dulu. Nggak bisa ini gini-gini. Kenapa otak saya jalan duluan? Saudara? Nggak bisa gini-gini. Ya terlalu pintar, sampaikan pinternya nggak melangkah sama sekali. Dan menyerah duluan sebelum melangkah. Ayo betul apa betul coba? Nah kalau saudara namanya punya kuasa Tuhan ini, masalahmu apa sih nggak bisa diatasi sama kuasa Tuhan? Nah pertanyaannya di pikiran, di perkataan kita, terima apa? Nah sampai nggak di rohmu ini? Kalau saudara namanya hidup di dalam Tuhan, ya cuma ngomong di perkataan dan di pikiran semata saudara, kuasa ini nggak akan turun loh. Makanya saya mengajak saudara perlu coba loh. Dan saya terheran-heran dengan orang-orang yang mau mengikuti saran saya. Ya, bukan saya yang doakan, mereka doa semua masing-masing di rumah. Terjadi keajaiban-keajaiban Tuhan dengan luar biasa, saudara. Ya, beri kemuliaan dulu bagi Yesus, saudara. Saya dikabarin, Pak, begini Pak terjadi, ini terjadi Pak. Saya pikir Tuhan hebat. Saya yang doain, saya nggak doain. Artinya apa? Semua orang yang menerimanya punya kuasa Tuhan. Harusnya demikian. Pak, saya nggak punya Pak, karena kamu belum coba. Andai kata gagal, ya coba lagi. Nah, nggak ada salahnya saudara coba itu kok. Nah, kalau saudara namanya kok nggak berhasil, ya artinya kamu belum terima di roh. Kenapa Pak? Karena firmannya belum masuk. Nah, kalau hari ini misalnya Pak, saya udah coba, gagal Pak. Sekarang kamu coba firmannya masukin ke dalam rohmu. Ngapain Pak? Baca Alkitab. Dengerin ya, Tuhan pernah sampaikan ke saya tuh begini loh. Ada beberapa orang rumah tangganya tuh hancur dan mereka tuh capek dengan kejahatan di dalam kehidupan rumah tangganya sendiri. Yang melakukan kejahatan ya suaminya sendiri, istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri. Yang melakukan kejahatan di sini bukan hanya sebatas kayak ngerampok gitu ya, matiin hidup orang, bukan. Saudara melakukan namanya kejahatan, firman Tuhan mencatat ya saudara. Yang jahat itu saudara perlu tahu bahwa bisa mabok, main judi, itu juga jahat di mata Allah.
Dan saya percaya saudara itu nggak akan betah dengan orang hidup yang kayak begitu, berdampingan dalam satu rumah. Dan saudara udah nasehatin sampai muntah ibaratnya, mungkin sampai mulut kering, gigi dari putih sampai kuning mungkin. Jangan gini ya, jangan gini ya, jangan gini. Sampai saudara mungkin orang tua udah mati duluan gitu ya, tetap nggak berubah. Kenapa? Butuh kuasa Tuhan. Nah, dengar baik saudara. Kalau saudara bilang saya udah coba pak, kok nggak berhasil, firman masukin. Nah, yang mau saya sampaikan tadi adalah Tuhan pernah ngajarin saya begini, firmanku tidak akan pernah kalah dengan kejahatan. Wow, gila dahsyat gitu. Saya pernah dengar suara itu. Firmanku tidak akan pernah kalah dengan kejahatan. Ya. Amin saudara. Saya waktu dengar seperti itu pikir betul juga. Kamu boleh cari ayatnya, mana firman Tuhan bisa kalah dengan kejahatan? Gak ada saudara. Tapi kenapa pak kok itu malah kalah pak hidup saya dengan kejahatan? Ya simple, kamu nggak memiliki kuasa itu. Kenapa pak saya nggak memiliki? Karena belum menerima. Simpelnya begitu saudara. Ya saya ulangin lagi ayat ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kok saya nggak punya pak? Karena belum menerima, kan simpel. Gimana pak supaya terima? Ya baca firman. Oh yang ini pak belum, nah makanya kerjain. Coba lihat Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Ya, siapa yang di sini belum baca firman secara utuh? Ya, saya mendorong saudara bacalah. Buat siapa sih kebaikannya? Buat kamu, bukan buat Yesus. Yesus udah di sorga. Yesus udah tenang, nyaman, enak. Yang belum nyaman saudara dan saya. Jadi saudara baca firman, malas pak, ya kamu yang rugi. Yesus nggak rugi apa, nggak ada ruginya sama sekali saudara. Ya kalau saudara belum baca itu, masukin firman. Lihat firman mana. Oh ini cocok nih dengan hidup saya nih. Tak deklarasi, tak proklamirkan firmannya. Dalam nama Yesus, cari dalam nama Yesus. Ya saya banyak ayat saya pakai saudara, saya deklarasi pakai firman, terjadi saudara dengan ajaib. Ya jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku, ya sama kan, sama Yohanes tadi 1 ayat 12 tadi. Jika kamu menerima atau menerima apa pak? Ya firman. Tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kendaki. Ya bukan Tuhan kendaki loh. Firmannya bilang apa? Kamu kendaki apa? Nah pertanyaannya, kendak Tuhan apa kendak kamu? Nah ayo. Dan kamu akan apa? Menerimanya. Ya haleluya saudara. Nah kenapa pak saya nggak bisa mengatasi masalah yang simple? Saudara tahu ya, beberapa masalah itu kadang-kadang nggak bisa pakai medis. Ya dengan sakit penyakit, kadang-kadang apa? Ada setan di balik itu semua. Lewat kutuk, lewat perjanjian, kuasa kegelapan. Kamu kan nggak tahu nenek moyangmu ngapain, itu bisa turun ke kita. Termasuk saya loh, saya aja kena. Kenapa saya kena? Karena saya dahulu bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Bapak, ya kakek nenek saya itu ngapain? Bikin perjanjian dengan setan, turun sampai ke anak cucunya, tuh gembel semua. Sakitnya turun, penyakitnya turun, ketakutan, semua turun. Dari mana pak? Atas. Nah ini saya ngomongin sisi yang terikat dengan roh kegelapan ya. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu lah, saya ada ketemu satu hamba Tuhan, ya, dia WL, worship leader. Dengar-dengar dia juga mungkin khotbah kali, saya juga nggak tahu lah dia khotbah nggak, tapi yang saya tahu dia worship leader. Mungkin hadir orangnya di sini juga. Dan dia diajak istri saya ikut nyembah. Di mana pak? Gading Serpong. Saya kalau nyembah di sana. Ya saya udah ratusan kali lah ngelihat mujizat di namanya penyembahan itu, udah ratusan saya lihat. Dan orang ini saya sebenarnya
ragu lah, namanya WL mau datang ke tempat saya. Cuman saya pernah khotbah di tempatnya dia dan saya bilang, penyembahan kalian tuh kurang. Saya bisa mengukur penyembahan orang soalnya. Kenapa Pak? Karena saya hidup dalam penyembahan, jadi bisa tahu. Ya, jadi ada kepekaan lah. Ya, kepekaan ini bukan untuk kesombongan ya. Ngukur-ngukur di sini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk supaya mendorong anak-anak Tuhan itu, ayo lebih lagi dong, jangan gini aja. Tapi praise-nya itu luar biasa. Nah, singkat cerita, waktu saya khotbah di sana, menjelang saya pulang, istri saya kalau nggak salah ngajak WL-nya, kamu tuh harus nyembah dong yang bener, bla 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 gitu. Ya nggak apa-apa, baru mulai juga. Nah, singkat cerita, akhirnya dia datang. Hari Kamis kan saya ada penyembahan. Nah, kalau bisa datang, jangan lewat online. Kalau memang yang bisa datang, saudara. Kenapa? Beda atmosfernya dengan yang di online. Ya, itu beda lah menurut saya. Nah, akhirnya orang WL ini datang. Dia nyembah, nangis saudara, dan dia bilang udah lama nggak nyembah kayak gini. Saya yang pimpin penyembahan saya sendiri sama istri saya. Nah, saya mendoakan anaknya yang dari lahir tuh sakit-sakitan saudara. Anaknya masih umur 3 tahun mungkin, apa 4 tahun sekarang ini. Jadi sejak lahir itu sakit terus, ke rumah sakit mulu. Serius. Nah, saya sebenarnya disuruh Tuhan tuh berdoa waktu di khotbah di sana. Cuma saya lupa. Ya maklum saudara, saya masih manusia biasa. Nah, singkat cerita, saya di penyembahan itu saya doakan anak-anaknya, dan dia juga doakan anak-anaknya. Ya, jadi saya doakan anaknya, dia pun juga ikut doakan anaknya. Saudara tahu, setelah pulang sehari, setelah dia pulang sehari berikutnya, anaknya sembuh dari segala sakit penyakit. Sekarang ini tidak bolak-balik lagi ke rumah sakit. Kenapa? Sembuh dengan ajaib saudara. Ya, ada amin saudara. Saudara bisa tahu bahwa kenapa? Karena kuasa Tuhan itu ada di hidup orang yang menerima Yesus. Harusnya begitu saudara. Sembuh, dan saya dikabarin saudara, anak saya sembuh Pak. Makanya saya sekarang suka Pak datang ke sini Pak. Padahal jauh loh rumah dia dari ke tempat Gading Serpong itu lumayan jauh. Dan dia datang saudara. Kenapa? Dia lihat sendiri. Dia juga bukan orang nggak ibadah. Dia ibadah, dia pimpin pujian saudara. Tapi dia bilang berbeda dengan apa yang dia alami. Di sini tuh nggak tahu kenapa kok bisa kayak lepas begitu ya, karena ada pengurapan saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa orang yang menerimanya, ya firman saya baca saudara, saya deklarasi Tuhan, saya bisa pakai banyak ayat ya dalam Yeremia 33 ya tentang apa? Engkaulah Allah penyembuh ya, engkaulah Jehovah Rafa dalam nama Yesus, dan mengalami kesembuhan dengan ajaib. Dan saya dengar itu senang luar biasa karena anaknya lucu banget. Ya, saya kalau ketemu anaknya itu gemes. Ya, kalau lihat orang Kristen yang kurang bertobat juga gemes saudara. Gemesnya pengen ngebejek saudara. Kalau lihat anak ini ya pengen rasanya meluk aja anak ini. Ya, saya berdoa saudara harus tahu bahwa terimalah Tuhan, pakailah kuasanya ya. Tuhan nggak bilang pakai izin gue dulu ya, nggak ya, bikin surat proposal dulu baru kuasanya turun, nggak begitu saudara. Tuhan cuma minta satu hal, apa? Firman-Nya terima dalam dirimu, praktekin. Sekarang masalahmu apa? Tinggal coba kamu di rumah doa. Ya, sebelum doa tuh kalau bisa tuh nyembah dulu lah. Kasih pujian dulu buat Tuhanmu ini yang baik dan luar biasa ini. Engkau tuh yang diagungkan, Engkau itu dimuliakan, Engkau tuh ajaib, Engkau tuh Allah yang luar biasa baik. Ya, kasihlah 1-2 lagu pujian buat dia. Nah, habis itu saudara pakai kuasanya ya dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya, sembuhlah dalam nama Yesus. Do it. Nah, masalahnya sekarang ini banyak orang Kristen ini nggak fokus dengan hal itu. Bagaimana penerimaan firman ini atau penolakan firman dalam hidup kita. Ini saya melihat 2 perbedaan ini. Yang Kristen menerima firman dengan Kristen yang tidak. Nah, saya nggak tahu kamu tuh yang bagian yang mana. Saya nggak menghakimi saudara. Oh, kamu yang begini, itu kamu yang tahu sendiri.
Ya saya bukan Tuhan, saya bukan Allah Maha Tahu. Ya yang tahu tuh kalian. Wah saya mungkin orang yang belum menerima firman Pak. Nah makanya coba belajar. Keluarga saya hancur Pak, berantakan. Saya mohon maaf ya saudara. Beberapa orang Kristen datang ke saya itu, Pak keluarga saya hancur, keluarga saya hancur. Yang salah memang Tuhan, bukan dirimu sendiri. Saya keluarga hancur saudara. Di dalam Tuhan utuh, dipulihkan, dikembalikan sebagaimana layaknya keluarga. Ya yang percaya amin saudara. Kenapa Pak? Ya karena Tuhan itu nggak mencerai-beraikan, tapi Dia membuat keluarga kita ini luar biasa, hidup dalam naungan Tuhan. Ya janji Tuhan itu yes. Ya, amin saudara. Sebentar kita buang dulu satu sampah saudara ya. Nah jadi saudara harus tahu bahwa ya terima kasih Mama Jo. Nah pelajari saudara, di dalam Tuhan itu sebenarnya nggak sulit saudara itu belajar. Toh tinggal baca. Ya, saudara mungkin kalau buta huruf ya mungkin pakai voice saudara. Ya tapi kan saudara nggak tuli, nggak bisu saudara. Ya membaca kan nggak sulit. Ya nggak kayak si Acong kan iklan zaman dulu, membaca aja aku sulit. Ya. Tapi kan saudara bisa baca kan? Ya, bisa baca kan? Ada amin saudara. Ya yang jadi lawanmu cuma satu, males. Nah lihat Markus 5 ayat 1 dan 4. Sepanjang saudara nggak punya kuasa ini, kamu akan kerepotan ngelawan masalahmu sendiri. Ya terima kasih Kak Ani. Ya sekali lagi saya ulangin. Ya sekali lagi, kalau kamu tidak memiliki kuasa Tuhan dalam hidup saudara, kamu akan kerepotan ngadepin masalahmu sendiri. Ya, kamu akan berjibaku mikir sampai ubanan saudara, sampai stres, sampai palaku yang ini gimana bayar utang nih. Ya palamu sampai turun jadi kaki jadi kepala saudara, nggak akan kelar. Nah saya berdoa saudara gaya pikirnya ini harus berubah saudara. Ya seiring dengan namanya kebaikan Tuhan sudah dinyatakan untuk hidup saudara dan saya, saudara harus memiliki ya akan namanya rasa lapar dan haus untuk menerima firman Tuhan itu untuk saudara hidupi. Jangan cuma dengar firman, oh bagus Pastor Timotius khotbahnya gini-gini. Nggak penting itu semua bagi saya. Bagi Tuhan nggak penting juga itu si Timotius itu. Serius, nggak penting saya, nggak penting juga ya pengkhotbah. Tapi sepanjang kamu namanya menerima firman-Nya, ya, dan firman itu akan membawa pertobatan dalam rohmu, itu penting bagi Tuhan. Kenapa? Ya firman Tuhan mencatat ya, satu orang bertobat, si isi sorga baru bersorak-sorai. Ya sorga nggak pernah bersorak-sorai karena mujizat Tuhan, nggak pernah loh. Ya laut dibelah, sorga sorak-sorai, enggak, biasa aja sorga. Ya nanti pertanyaan-pertanyaan bisa ditanya setelah habis firman ini ya. Ya jadi ya Yesus bangkitin orang mati, yang sorak-sorai siapa? Manusia. Sorga sorak-sorai? Enggak, biasa aja. Coba saya bukain dulu ayatnya. Ya Lukas 15 ayat yang ke-7. Saya bukain dulu saudara. Ini kalau enggak ini kurang sadar saudara. Saudara sembuh, nggak kamu yang bersorak gitu. Sorga sih biasa aja saudara. Nggak ada soraknya, biasa aja. Diam saudara. Biasa itu. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena apa? Satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena apa? 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya. Ya, jadi sukacita sorga itu kenapa? Karena melihat satu orang bertobat. Kalau saudara kan sorak-soraknya karena apa? Dapat duit. Ya Tuhan bukain tender Pak, Tuhan bukakan jalan Pak. Ya saya sakit 10 tahun sembuh Pak. Sorga bersukacita nggak? Enggak, biasa aja itu. Kenapa? Setelah sembuh belum tentu saudara itu bertobat masalahnya.
Ya, tetap main judi lagi saudara. Ya, nangislah Yesus saudara, udah disembuhin main judi lagi. Ya, ya Tuhan tolong keuanganku Tuhan, biar bayar hutang, cicilan rumah belum bayar. Ya Tuhan kasih uang 10 miliar saudara. Puji Tuhan. Yang bersorak siapa? Kamu. Yesus biasa aja itu. Ya. Tapi waktu saudara bilang, wah, aku ingin giat di dalam Yesus. Nah, barulah sukacita sorga itu muncul dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin saudara ya. Ya, jadi jangan dibalik saudara. Jangan dibalik. Ya, bagi Yesus itu namanya bangkitin orang mati biasa saudara. Bukan luar biasa. Kalau kita lihat, wah luar biasa, Yesus biasa aja itu. Ya kalau saudara gini ya, saudara punya mobil mewah, bawa ya. Orang yang ya contoh lah kita ngomong Lamborghini lah ya, mungkin harganya 15 miliar ya. Atau 78 miliar ya. Bawa, wah keren nih mobil kan. Kamu pakai tiap hari, lama-lama biasa saudara. Saya punya, mohon maaf ya, saya bukan kayak kita misalnya punya handphone mahal lah, iPhone lah yang kita sebut lah ya. Harga berapa? Hampir 30 juta lah. Ya kita pakai, wah ini handphone keren. Tiap hari dipegang ya. Ya pertama-tama dirawat ya. Lama-lama dilempar saudara. Di kasur dilempar. Kenapa? Terbiasa megang itu handphone mahal. Ya. Tapi orang yang megang handphone yang sejutaan, 2 jutaan, ngeliat orang megang handphone yang 30 juta, ih gila itu keren banget sih. Ada yang sampai jual ginjal saudara buat beli itu handphone. Masuk berita. Nah sama kayak Yesus. Yesus punya kuasa saudara, diberikan kepada saudara. Orang mati dibangkitkan. Saudara bilang, wah luar biasa. Bagi Yesus biasa aja itu. Kenapa? Itu tiap hari tak kerjakan. Nah seandainya saudara memikirkan bahwa kuasa itu ya Tuhan curahkan dalam hidup saudara, saudara punya itu dan saudara praktekkan, bukankah itu jadi sesuatu yang dalam hidup saudara menerobos dengan ajaib? Nah sayangnya kebanyakan orang Kristen mikirnya apa? Duit doang saudara. Makanya saya berkali-kali mengingatkan anak-anak Tuhan, jangan nganggap Yesus tuh kayak babu ya, yang kamu suruh-suruh dengan keperluan. Ya tolong Tuhan jagain motor, memangnya dia tukang parkir jagain motormu? Tolong ya Tuhan jagain rumah saya. Kadang-kadang orang Kristen kan berdoanya begitu ya. Tahu dirilah kalau doa juga saudara. Dia tuh Tuhan, bukan sapam rumahmu itu. Saya berdoa saudara harus tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu ya, kita buang dulu lah manusia-manusia aneh ini. Kalau sepanjang gaya pikirmu itu nggak berubah, sepanjang itulah kuasa itu nggak ada saudara. Kenapa Pak nggak ada Pak? Ya karena kamu nggak nerima firman-Nya, kamu tolak. Tapi kamu terima berkatnya, uangnya, hartanya, kesembuhannya, pemulihannya. Yesus ya, oh nggak usah. Kenapa? Karena kalau Yesus pengen masuk ke dalam hidup saudara, dia pengen ngatur. Nah ini yang nggak disukai orang Kristen masalahnya. Kalau Yesus masuk saudara terima, ini contoh ya, saya datang ke rumah saudara, gue numpang dong rumah lu. Setelah saya masuk ke rumahmu, ini nggak boleh begini loh rumah lu loh. Gak boleh lu pulang malam-malam loh. Harus berdoa loh. Saya ngatur gitu. Suka gak kira-kira? Saudara kan bilang, rumah gue. Siapa lu?
Contoh orang kaya ya, nyumbang ke gereja. Gua maunya pelayanan kayak gini. Diikutin sama gembalanya, saudara. Kenapa? Ada duitnya. Karena ada duitnya, ya sudah. Mau lu jam berapa? Jam 8. Jangan jam 6 ibadahnya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang jam 6. Gembalanya bingung. Duit lebih berkuasa daripada Tuhan. Tuhan tolong minggir dulu. Suaramu kurang, ini pasti setan ini. Nah, gembala gini saudara, doain orang sakit. Kok nggak ada yang sembuh satupun? Kenapa? Hilang kuasa Tuhannya. Ya Billy Graham pernah ngomong ya 100 tahun yang lalu. Dia pernah bernubuat ngomong begini. 100 tahun yang akan datang, dia bernubuat di tahun 1905 apa 16 saya lupa. Pokoknya awal-awal abad 19. Dia bilang, di akhir zaman banyak gereja tanpa Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus itu pasti tanpa kuasa. Dan betul saudara bisa lihat era zaman kita ini sangat mengerikan. Ya. Namanya dosa itu banyak di dalam gereja, itu nggak disingkirkan saudara, malah diterima. Ingat ya, Tuhan memang mengasihi manusia. Tuhan tidak mengasihi manusia berdosa, tapi mengasihi manusia. Ya, dosa itu harus disingkirin. Kalau enggak itu firman 1 Yohanes 3 ayat 6 ya. Orang yang di dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi, saudara boleh robek tuh firman. Kalau itu namanya saudara, oh Tuhan mengasihi orang berdosa. Kata siapa? Tuhan mengasihi manusia, bukan dosa. Dosa harus kita singkirin. Ya, ada amin saudara. Yang sepakat katakan amin dulu saudara. Shalom juga Simeon. Nah ini saudara harus tahu bahwa saya nggak setuju dengan namanya pernyataan ini seringkali dilontarkan banyak anak-anak Tuhan termasuk pendeta. Ya, saya bilang enggak begitu. Firmannya 1 Yohanes 3 ayat yang 6 sampai ayat yang 9. Orang di dalam Yesus tidak buat dosa lagi. Benih Tuhan itu membawa kita hidup benar. Ya di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ya, kalau nggak salah ya. Ia mati di dalam ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya bukain ayatnya, nanti dikiranya bohong saudara. Ya. Soalnya waktu saya khotbah begini, mana ayatnya Pak? Kalau nagih ayat banyak saudara, kayak tukang debt collector. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati. Jadi dosa itu harus dimatikan. Jangan dibilang oh saya dikasihi, ngawur ya saudara. Dosanya minggirin dulu. Memang kita dikasihi Tuhan ya, tapi tidak dengan dosa-dosanya. Dosa itu jadi perangkap kita tidak masuk dalam pertemuan dengan Tuhan. Ya terhadap dosa hiduplah untuk kebenaran. Nah, kalau hidup untuk kebenaran? Kebenaran itu siapa? Yesus. Nah, Yesus kamu terima, firmannya oleh bilurnya kamu sembuh. Artinya, saudara kalau mau dijelaskan, setelah firmannya kamu hidupi, hiduplah untuk Yesus. Ya, oleh bilurnya kamu terima tuh kuasa kesembuhan. Amin, saudara. Bukan namanya, oh saya dikasihi sama Allah. Judi saya pun kadang-kadang Yesus bantu kok. Ya jadi saya main judi menang itu karena diberkati Yesus. Nggak mati saudara dengar testimoni model kayak begini. Ya. Firman-Nya bilang memang kasih Allah tuh besar. Buat siapa? Kita. Nah, kadang-kadang kita yang nggak mengasihi Allah malah mengasihi dosa, saudara. Nah, saya kembali dulu dengan fokus ini dulu nih. Kalau sepanjang firman ini nggak bisa masuk dalam hidup saudara, kamu nggak akan memiliki kuasa Tuhan. Kenapa Pak? Karena Tuhan tuh ngomong begini saudara.
Kalau doronganmu hanya mikirnya masalah kesembuhan, pemulihan uang dan sebagainya, dia akan mendorong rohanimu atau jiwamu ya kepada apa? Kepada sesuatu yang sifatnya tuh daging. Nah, sehingga Tuhan datang ke dalam hidup kita, ngapain? Pengen ngatur, kamu usir Yesusnya. Saya nggak mau Yesus ngatur hidup saya maunya Yesus memberkati saya seperti babu, ya apapun yang saya minta Yesus harus kabulkan. Seperti di film-film ada jin, ku beri 3 permintaan. Nah, saya maunya Yesus kayak gitu. Nah, kalau saudara maunya kayak begitu bisa selamat memang. Ini yang jadi Tuhan dia apa lu kan gitu. Lo beberapa cara pandang kita kayak gitu loh, tanpa sengaja saudara bilang, oh Yesus Tuhan saya Pak, tapi kelakuan kita kayak begitu. Ya Yesus datang nih ke rumah kita nih, gue maunya lu begini loh, lu maunya begini. Ya Yesus ngatur begitu loh. Kalau enggak hidup saya juga nggak akan berubah saudara. Kalau Yesus nggak pernah ngatur hidup saya, ya atau Roh Kudus tidak pernah mengatur hidup saya, mana mungkin saya ninggalin judi saya kan penjudi dulu. Saya manusia brengsek saudara. Mana mungkin saya namanya keluar hidup dari perzinahan, nggak akan keluar saudara. Dosa itu enak kok. Kalau saya bilang dosa itu nggak enak Pak, enak. Kalau nggak enak mana mungkin manusia ngelakuin kan gitu. Nah, kenapa orang tidak menyukai namanya kebenaran? Karena nggak enak, dimusuhi, dibenci, mungkin difitnah. Jalanmu nggak banyak, kenapa? Kebenaran satu jalan. Orang berdosa jalannya banyak. Lihat Markus 5. Ya. Tadi waktu saya mikirin ini, lagi renungin lah ya. Tuhan suruh saya buka apa? Buka Markus 5. Oh iya, langsung saya ngerti. Oh, ngerti Tuhan. Nanti takut baik ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Kenapa waktu saya baca ayat ini Tuhan ngomong Gerasa, langsung saya ngerti. Oh tahu. Makanya penting kalau saudara itu baca firman. Kenapa? Roh Kudus ngomong Gerasa, kita langsung connect. Oh tahu Tuhan. Ya Roh Kudus nggak kayak guru kita gitu. Ngajarin ini gini loh ya. Kita kuliah dulu 3 jam. Lamaan saudara. Ya Roh Kudus langsung ngomong Gerasa, langsung saya ngerti. Baru saja Yesus turun daripada perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Lihat, ya legion. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dimusnahkannya. Ya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Ya, saya singkat aja ya. Siang malam berkeliaran di bukit sambil berteriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatnya. Nah, dengerin ya, nanti kamu baca sendiri di rumah. Ya, lihat kalau efek ini terjadi kenapa? Setan. Kelakuan setan itu membuat manusia itu jadi beringas, brutal dan tidak ada aturan dan kurang sopan. Attitude-nya jelek. Ya ngapain? Wah teriak-teriak. Wah Pak, persis kayak di rumah saya Pak. Nah itu setan saudara. Bukan suamimu setan, bukan manusia itu setan, ditunggangin setan. Nanti saya kasih ayatnya buat lebih eksplisit lagi. Nah kenapa orang ini nggak bisa sembuh? Nggak ada kuasa Allah. Anak perjanjian loh mereka. Kemarin saya dengar satu pendeta ngomong bagus sekali. Dia ngomong begini, kalau kamu nggak terima Yesus, setan yang akan masuk. Ya. Kalau kamu nggak terima Yesus, dia bilang apa? Roh dunia akan masuk. Pilihan kita cuma 2, Yesus atau penguasa dunia, roh kegelapan. Mau pilih yang mana saudara? Ada amin saudara. Ya. Firman-Nya bilang apa? Tidak ada satupun yang bisa apa? Melepaskannya. Udah dirantai, dibelenggu, tetap dihancurin.
Ya, kita buang dulu satu sampah lagi ya. Ini anak-anak perjanjian di orang Israel. Nggak ada satupun mereka yang bisa melepaskan orang itu. Kenapa Pak? Nggak bisa Pak? Simple, nggak ada kuasanya. Pakai otak, dirantai aja, dipasung aja. Betul. Kalau kamu nggak punya pemikiran namanya kuasa Tuhan, ya mikirnya pasti pakai logika, otak yang main. Udah kena utang nih, pinjam lagi aja. Kan cara pikir otak begitu. Pinjam lagi aja, tambah terjerat, tambah mati. Ujungnya apa? Dikejar-kejar debt collector, kabur-kaburan, pindah rumah kalau perlu. Beberapa orang Kristennya begitu. Nah, kalau kamu nggak punya, tadi saya udah bahas ya, kalau kamu nggak punya kuasa Tuhan, kamu akan kesulitan menghadapi masalahmu. Seperti ini, ya Gerasa ini. Ya lihat ayat 4 nih, bagus kata-kata ini. Kenapa? Karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya apa? Diputuskan, belenggunya dimusnahkan, sehingga tidak seorang pun cukup kuat untuk menjinakkan. Nggak ada, saudara. Ya lompat ayat 8 lah, langsung lah, nanti saudara baca sendiri di rumah. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hei engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Lihat ayat 9. Kemudian dia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ya, kenapa dia kayak orang gila? Ya Roh Kudus pernah jelaskan begini, saudara. Ya, saya bilang kenapa orang ini kok kayak kerasukan? Namanya kerasukan kesering sebenarnya. Kenapa ini orang kayak guling-guling ke kuburan, teriak-teriak, wah beringas lah ibaratnya, nggak bisa diem lah dengan segala kelihatannya. Dan saudara tahu Tuhan ngomong apa? Ya Legion tuh 5.000 masuk ke dalam. Ingat ya, roh kita ini bisa dimasukin lebih dari satu. Firmannya mana? Ya itu Legion. Legion tuh berapa? 5.000 kan kalau salah ya. 5.000 masuk, saudara. Bayangkan setan yang satu mau ke kiri, setan yang satu mau ke kanan, setan yang satu mau ke depan, mau ke belakang. Saya nggak tuh mau naik atas, nggak, manusia nggak guling-guling kayak gitu. Tapi iya juga ya. Legion itu bukan kepala iblis, saudara. Legion itu kata jumlah, itu dalam hitungan Romawi. Ya, jadi legion itu bukan nama iblis. Nah, itu banyak orang salah ngertiin. Legion itu bahasa Roma. Ya, kalau kita di Indonesia bilangnya satu kompi, itu satu mobil. Nah, kompi itu bukan iblis, bukan melambangkan entitas, bukan. Legion itu ngomongin jumlah, satu lusin. Ini apa? Satu legion. Nah, kalau saudara belajar tentang iblis itu ada yang megang 5 legion, itu apa? Jumlah pasukannya. Ya, jadi bukan nama iblis. Kalau saudara tanya, iblisnya siapa? Legion. Mana ada nama iblis Legion tuh nggak ada. Ya, saudara cari namanya 9 jenderal iblis, nggak ada satupun nama Legion. Nah ya bisa satu batalion, bukan berarti batalion itu entitas. Ya, batalion itu menyatakan jumlah banyaknya berapa. Satu batalion saya nggak tahu isi berapa banyak. Yang gampangnya apa? Satu lusin isi 12 piece gitu. Bukan berarti lusin itu ngomongin entitas, saudara, tapi ngomongin berapa banyak secara retailnya. Nah legion tuh gitu. Banyak kita bilang, di legion. Legion itu bukan setan. Ya legion tuh ngomongin jumlah, makanya dibilang banyak. Ya kami ini legion tuh maksudnya sejumlah setan tuh masuk dalam itu. Makanya orang Kristen harus belajar, saudara. Saya juga waktu itu juga sama mikir begitu. Setelah dikasih pencerahan, oh begini ternyata itu bahasa Roma. Zaman dulu kalau perang ya bangsa Romawi itu maju satu legion, ya itu. Kalau kita kan ngomongnya batalion lah, apa mungkin. Ya terima kasih Kak Simeon ya. Jadi ngerti ya di sini ya, amin. Nah masuk, saudara. Dan gak ada satupun yang bisa namanya menyelesaikan masalah ini sehingga Yesus datang bilang keluarlah. Ya memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi yang sedang mencari makan.
Lalu roh-roh itu kepadanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi itu, biarkanlah kami masuk ya ke sana. Biarlah kami memasuki babi itu, kawanan babi kira-kira 2000 jumlahnya. Nah, biasanya orang kalau pengkhotbah ngomongin babi itu berapa harganya. Yang diributin harganya. Ya, ini kalau babi dihitung harga 3 juta itu biasa pengkhotbah ngomongnya begitu. Ya, saya nggak ngomongin jumlah harga, saudara. Nggak penting itu semua. Kamu ngerti pesan maknanya. Ya, lihat ayat 14. Ya, sama-sama terima kasih kembali. Ya, biar tahu saudara. Jadi biar kita nggak nyimpang legion, Pak. Maka larilah ya penjaga babi itu. Ya, jadi setan legion itu masuk. Ya, setan sejumlah besar itu masuk ke dalam babi. Maka larilah penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung sekitarnya. Ngapain? Nginjil ceritanya, saudara. Lalu keluarlah orang melihat apa yang terjadi. Ya, lihat. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu ngapain? Duduk. Ya. Duduk dan sudah waras, saudara ya. Yang tadinya kerasukan legion itu, ya, atau jumlah setan yang banyak itu. Dan mereka takut, saudara. Saya dengerin ya. Orang dilepaskan bukannya seneng malah takut, saudara. Jadi orang kalau kesetanan, orang nggak takut. Oh, udah biasa dia kesetannya gitu. Tapi orang kesetan, thank you Tuhan, orang kesetanan diem, saudara, sembuh, orang takut. Nah, kayak orang Kristen yang dulunya ancur-ancuran, hidupnya beringas, saudara, ya, tiba-tiba dia bertobat, orang malah takut tuh. Kenapa? Ini bener nih, dia bertobat serius apa enggak nih? Ya, betul apa betul, saudara? Ya, jadi mohon maaf lo ya, Tuhan tunjukin kuasanya lu takut. Nggak ditunjukin, lu malah terbiasa dengan kesetanan seseorang. Ya, terima kasih. Ya, lihat ayat 15. Ya, saya belum ke poinnya, saudara, masih cerita. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras ya. Udah, ini ayat 16 sekarang. Orang-orang itu telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lihat ayat berikutnya 17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya apa? Ia meninggalkan daerah mereka. Dengerin, orang Kristen. Kenapa banyak orang itu nggak bisa memiliki kuasa? Ya, karena yang dia pikirkan adalah pertama, nggak penting orang itu perlu diselamatkan apa enggak. Nah, artinya kamu nggak punya namanya firman, kasih Allahnya enggak ada. Ya, jadi orang nggak memiliki kuasa kenapa apa? Karena tidak ada kepedulian. Ya, setelah Yesus sembuhkan, ngapain? Yesus malah diusir. Bayangkan, saudara. Bukankah orang Kristen juga kayak gitu? Setelah diberkati, ya, saudara mau ke gereja nggak? Boro-boro kadang-kadang nggak mau. Jalan setahun tinggalin Tuhan juga. Sama aja seperti kayak cerita ini. Disembuhkan orang itu, Yesusnya diusir. Kenapa? Karena bisnis gue berantakan gara-gara lu, Yesus bawa sial. Kenapa? Babi gue mati semua. Kenapa orang gak memiliki kuasa? Otaknya bisnis. Yang dipikirin duit. Gak cuan ini kalau gue ikut Yesus. Gak boleh jualan barang-barang black market. Gak boleh nih nanti gue kalau ikut Yesus. Kalau gue ikut Yesus, mana bisa gue gelapin pajak. Kan gitu. Mending Yesus gue usir, tapi gue bisa gelapin pajak, duit gue terima. Ya, gue bisa diterima sogokan dari manapun. Ada Yesus? Gak bisa. Mending gue usir dulu Yesus. Bukankah saudara itu memelihara babi sebenarnya? Ya, saya nggak ngomongin babi angkat 3 miliar, 4 miliar, 10 miliar, nggak penting itu semua. Yesus ngapain di sana? Lagi bongkar kebusukan orang Israel. Orang Israel nggak boleh melihara babi pada zaman itu. Yang Tuhan sikat itu setan. Ya, setan diusir sama setan tuh. Setan diusir sama Yesus tuh gampangnya luar biasa, semudah membalikan tangan. Ya. Tapi untuk namanya
Yesus masuk dalam hidup orang itu nggak bisa, susah. Karena bisnis gue berantakan, Yesus lu begini, jangan deket-deket gue. Gimana orang mau memiliki kuasa Tuhan coba? Makanya saudara orang Kristen ya, ayo baca Alkitab. Oh nggak bisa Pak, sibuk saya Pak, belum urus anak Pak. Nanti anak lu udah mau mati baru cari Yesus. Masa kayak begitu? Sama aja kamu tuh kayak orang yang miara babi ini, persis. Gak beda. Ayo, betul apa betul? Kenapa orang gak memiliki kuasa Tuhan? Itu tadi. Pertama, kamu gak punya kasih. Kedua, otakmu lebih mentingin apa? Kepentingan dirimu sendiri. Ya, entah pengennya sembuh Pak, kalau saya sembuh Pak, saya mau gini. Kalau ngomong kosong gitu, biasanya tukang bohong tuh. Ya, saudara harus tahu bahwa firman itu harus terima dulu. Makanya saya bilang banyak orang tuh nggak terima Yesus sebenarnya. Kalau Yesus masuk, ngapain? Ngatur kita, babi buang. Tapi kan Pak, saya butuh makan. Lah emang Tuhan tolol nggak bisa mikir kamu tuh mau makan? Tuhan tuh lebih pintar, kita yang tolol kadang-kadang. Nggak bisa melihat keselamatan itu harus membuang semua babi kita yang apa? Haram di hadapan Tuhan, najis. Beberapa dari kalian butuh pertolongan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan suruh saya ngomong gini. Tapi setiap kehadiran Tuhan selalu kamu usir dari rohmu sampai ke pikiran. Yang penting saya sembuh Pak, yang penting hutang lunas Pak. Mikirin gak kapan kamu di rumah pengen berdoa ngundang dia? Nah itu yang kamu harus mikirin. Kenapa? Karena terlalu sering kamu usir Yesus. Karena yang dipikirkan hidupmu apa? Kepentingan dirimu. Dan tidak ada satupun kamu mau mengundang Tuhan untuk kepentingan Tuhan dan dirimu. Ngerti di sini? Saudara diberkati dengan pewahyuan ini. Amin saudara. Nah, suatu hari ada hamba Tuhan ngomong begini saudara. Ini pendeta dulunya pengajar saya. Beliau sudah meninggal saudara. Beliau ngomong begini. Suatu hari saya didatengin seorang istri. Ini bukan saya ya, pendeta itu. Pendeta itu didatengin seorang jemaat ya. Jemaat ini sudah menikah. Nah, istrinya yang datang. Dan suaminya ini tidak bertobat. Saya lupa tidak bertobatnya karena apa? Selingkuh kah? Atau apa sering mabok-mabokan atau apa saya nggak tahu. Atau pulang pagi, malam apa nggak ngerti saya, lupa saya karena itu cerita udah lama banget. Dan istrinya ngeluh, Pak kenapa Tuhan nggak tolong saya Pak, bla 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 bla. Kenapa? Wah Tuhan yang domelin itu. Saya tuh udah berdoa, sudah nyembah Tuhan, sudah terima firman Tuhan, gereja saya rajin. Tapi untuk melihat suami saya bertobat, kok susahnya luar biasa. Nah dia sebagai pendeta juga bingung saudara, ini gimana ngatasinnya. Akhirnya dia berdoa saudara. Ya sudah Bu, kita berdoa saja ya. Dia berdoa. Waktu berdoa Tuhan berbicara begini. Ingat ya saudara, jangan pikir Tuhan tuh gak bisa bicara ya. Karena orang Kristen mikirnya begitu tuh luar biasa bodohnya. Dia tuh Allah yang hidup. Kalau Allah kita hidup itu bisa berbicara. Hanya orang mati gak bisa berbicara saudara. Ya jadi Tuhan kita ini hidup. Amin saudara. Kalau hidup itu pasti bisa bicara. Yang gak bisa bicara Tuhannya mati saudara. Nah kalau Tuhannya mati gak usah sembah saudara. Ya saya juga gak akan jadi pengikut Yesus. Tapi saya percaya bahwa Yesus tuh mati dan bangkit, hidup. Nah kalau dia hidup bisa ngomong. Hanya orang yang mati yang gak bisa ngomong sama bisu. Yesus kita ini kan bukan bisu. Yang mati dia juga bangkit saudara. Nah kan ada orang bisa bilang, masa bisa bicara Pak? Loh, lu pikir dia patung? Waktu dia berdoa, ini hamba Tuhan peka saudara. Tuhan ngomong begini, sampaikan ke istrinya,
Dengerin ya. Aku sudah jamah suaminya tiap malam, kata Tuhan loh. Dan suaminya itu tanpa diketahui oleh istrinya, diem-diem nangis saudara. Minta maaf sama Tuhan atas semua kelakuannya dia. Ya ini kesaksian benar saudara. Bahkan saya sedang lagi melihat situasi yang kayak begini. Dan saya lagi bergumul dalam masalah orang, bukan masalah saya, masalah orang. Saya bilang, ini gimana Tuhan ngatasinnya? Tuhan ingetin saya kasus ini. Jadi Tuhan udah jamah suaminya. Kenapa? Karena kamu berdoa. Dijamah sama Tuhan, hampir tiap malam didatangin Tuhan. Kenapa? Nangis, minta maaf. Nangis suaminya, diem-diem dia nangis. Berlutut minta ampun sama Tuhan. Tapi setiap kali bangun pagi, ngapain? Nih istrinya ngomel mulu. Suaminya mikir apa saudara? Karena belum bertumbuh imannya. Buat apa gue bertobat? Toh diomelin juga sama istri gue. Hai istri-istri. Saya dengar gitu ketawa saudara, tapi ada betulnya. Hai istri-istri. Saya cuma manggil ya. Itu istrinya ngapain? Tiap pagi ngomel terus. Lo gini, lo gitu, lo begini, lo jadi suami begini. Suaminya mikir apa? Saudara tahu? Ini kejadian bener saudara. Buat apa gue bertobat? Tok diomelin juga tiap hari. Mending gue juga brengsek sekalian. Mau brengsek mau bertobat, diomelin juga kok. Hai istri-istri. Ya saya cuma manggil ya, nggak nuduh loh. Jadi mohonlah punya kebijaksanaan yang ilahi lah. Ya. Yang disalahin siapa? Tuhan. Tuhan yang nggak kerja. Karena Tuhan udah lu tiap hari bikin dia berdosa. Diomelin terus saudara. Diajak berdebat sampai suaminya, udahlah. Dari yang nangis di hadapan Tuhan sampai nggak mau lagi. Saya berdoa saudara tuh harus lihat momentum orang saudara. Ya khususnya orang di sekitarmu. Tuhan udah kasih kuasanya. Kamu yang bikin orang itu malah tidak bertobat. Ya sama kayak Gerasa tadi. Yesus yang hadir saudara. Nyembuhin siapa nih? Si orang yang kerasukan, tidak disebutkan namanya siapa, mungkin namanya Acong lah kita sebutlah ya, atau Cangcaremen aja lah. Ya mungkin si megaloman ini disembuhkan Tuhan. Yesus siapa? Diusir. Nah dengerin ya, ada perkataan firman Tuhan, iblis keluar keliling saudara, dan dia tidak menemukan tempat, dia bisa kembali loh. Ayo. Kalau Yesusnya diusir, saya bilang, itu setan kalau balik lagi gimana coba? Gerasa versi kedua kan itu. Ya. Nah beberapa orang udah tahu kuasa Tuhan itu penting, ngapain? Diusir. Wah saya melihat bahwa betul Tuhan. Seringkali kita itu tanpa sadar melakukan hal yang paling bodoh dan terlalu bodoh. Makanya penting kita itu ngerti firman. Amin saudara. Makanya kamu ada di sini ngapain? Belajarlah firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Awan. Udah lama ya Kak Awan. Amin saudara. Lihat Markus 4 ayat yang 36. Kemarin saya udah sampein ini nih. Nggak tahu ya. Thank you, terima kasih. Ya lihat, ya ini banyak ayatnya sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman jelasinnya sangat menarik kalau Roh Kudus berkembang ya, buat ngasih kita revelation. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu itu lain juga menyertai dia. Kemarin saya udah khotbahin ini ya. Waktu saya khotbahin ini kemarin hari Minggu, Tuhan ngomong bicara bagus sekali.
saya dapat pewahyuan lagi dari ayat yang sama yang saya jelaskan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, yang kemarin udah dengar nggak usah jawab ya, saya iseng lagi aja. Menurutmu Yesus tahu nggak itu badai akan terjadi di depan waktu naik perahu? Ya, yang sudah tahu nggak usah jawab, saudara. Yang belum tahu aja, yang belum pernah dengar khotbah saya. Ya, Yesus tahu ya. Nah, kenapa dia tahu? Ya. Kenapa Yesus kamu bilang tahu? Apa yang membuat kamu berkata, memberi jawaban tahu? Karena dia Allah yang akan terjadi, karena dia kuasa. Nah ya, seperti yang kita ketahui lah, semua pasti menulisnya hal demikian. Nah, kemarin saya menjelaskan tentang hal ini, saudara. Karena dia Allah kan, karena dia Tuhan. Yesus tahu, bahkan dia tahu Petrus akan menyangkal 3 kali. Ya, amin. Yesus hanya menguji iman mereka. Nah itu ya, jadi saya bukan berasumsi atau bernarasi ya. Bagi saya juga jawabnya dulu tahu. Tuhan, saya pernah ditanya Roh Kudus gitu, saudara. Menurutmu kejadian ini Yesus tahu nggak? Saya juga jawabnya sama kayak kalian. Tahu Tuhan. Kenapa? Kau jawab dia tahu. Karena dia Tuhan, dia Allah. Ya, ini narasi gini saya melurusin aja ya, saudara. Akhirnya Roh Kudus kasih tahu ke saya gini, nggak semua Yesus tuh tahu. Lalu kenapa Pak? Nah ini yang saya mau jelaskan dulu. Nanti saya masuk ke poinnya ya. Poinnya bukan ini, saya mau luruskan aja, saudara. Karena dia Tuhan turun jadi manusia. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-6 dulu, saya buka. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri ya, milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau ditanya tahu nggak semuanya tahu dia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang ada di perahu itu lagi jadi manusia, bukan lagi jadi Allah. Hakikatnya dia Tuhan ya. Ya saya disclaimer dulu karena jelasin ayat begini banyak nanti bilang wah sesat. Seringkali saya digituin tuh. Ya, jadi Tuhan turun jadi manusia, bukan Tuhan turun jadi Tuhan, saudara. Kalau Tuhan turun jadi Tuhan, ngapain dia dilahirkan 9 bulan, saudara? Hamil 9 bulan, itu proses manusia. Ya ini saya patahin dulu satu pemikiran bahwa dia Allah Pak. Dia lagi nggak jadi Allah, dia lagi tinggalin keilahian, kealahannya, turun ngapain sama seperti kita jadi manusia. Manusia maha tahu nggak? Nggak tahu. Ya, ada yang lagi bilang begini, ngetes iman Pak. Sekarang saya tanya, ya, saya bakar kamu masuk dalam satu rumah, saya bakar rumahnya, ayo doa gitu, ngetes iman kamu. Wah ini mah matiin saya Pak. Ya mana ada orang ngetes iman sampai mau binasain orang, saudara. Yang ngetes iman tuh nggak begitu caranya, saudara. Ya, mau supaya gua tes iman lu ya. Kalau Tuhan jahil seperti pemikiran kita, ngapain tes iman? Sini gua bawa lu ke tengah-tengah laut. Kebetulan saudara fobia air, saudara. Bawa ke laut, saudara. Ya Tuhan kirim badai segitu besar, saudara. Dan saudara ketakutan, ini gimana nih? Ngetes imanmu. Ya sekalian tak matiin sekalian di dalam. Kalau gagal lu mati.
Kira-kira Tuhan kayak begitu? Enggak loh. Enggak ada ngetes iman tuh kayak mau matiin orang tuh. Ya, yang berikutnya apalagi? Ya, Yesus tidur, ya, Mazmur 121 ayat yang keempat. Nah, ini juga menyatakan, ya, sesungguhnya tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, ya. Waktu Yesus turun jadi manusia itu, dia nggak lagi maha tahu. Dia benar-benar lagi jadi manusia biasa. Ada 12 tahun pendarahan, dia pegang jubahnya. Yesus ngomong apa? Siapa yang nyentuh jubah gue? Firmannya bertanya loh, bukan bilang lu ya yang megang jubah gue kan, gue tahu lu itu karena gue maha tahu. Yesus bertanya, siapa yang megang jubah gue? Itu ada dalam Markus pasal 5 ini. Nah, artinya Yesus turun benar-benar sama seperti jadi manusia. Kalau orang tidur memang bisa tahu keadaan terjadi seperti apa. Misalnya saudara tidur nih di kamar lantai 2, bisa tahu lantai 1 itu terjadi apa. Kan nggak tahu. Nah, ini sering kita itu melupakan bahwa Yesus itu 100% manusia waktu dia menginjil di muka bumi. Ya, hakikatnya dia Allah loh ya. Saya bukan menyangkal dia Allah, bukan. Ya, saya tidak menyangkal dia Yesus memang juru selamat. Ya, tidak ada orang bisa ke sorga tanpa lewat Yesus. Tapi saya lagi ngomongin keadaan Yesus di perahu. Kenapa? Ya kemarin saya udah jelaskan. Kenapa badai itu muncul? Ya kemarin saya udah jelaskan di ayat 36. Kamu yang bawa Yesus, bukan Yesus bawa kamu. Ya, lihat ayat 36. Ya, jadi kalau saudara namanya, kemarin saya jelasin ini bagus saudara. Kalau saudara ngikutin ya. Lihat pasal 4 ayat 36. Nah, ada banyak ayat lagi. Ya, ingat ya, dalam Mazmur 91 ayat 9 dan 10 berkata bahwa apa? Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya atau malapetaka. Tuhan gak ciptain kita buat ngalamin malapetaka. Saya ikut Tuhan ya. Saya terhindar dari banyak malapetaka, saudara. Terbukti dari tahun 2016 saya lihat bagaimana saya mengikuti Tuhan. Saya tuh udah kelok-kelokin sama Tuhan tuh. Dihindari banyak dari malapetaka. Terus saudara bilang, oh ini badai dari Tuhan. Bahkan orang bisa bilang, ini diizinkan Tuhan ini. Nah, apa betul itu saya udah jelaskan juga. Benar diizinkan apa enggak? Emang ada yang diizinkan, tapi kemungkinannya kecil. Ya, kemungkinannya paling 5%, saudara. Kenapa Pak? Karena orang Kristen banyak yang nggak ikut dengan Tuhan dengan baik, saudara. Lihat ayat 36, ya mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak dan membawa Yesus. Bukan Yesus bawa dia. Yesus dibawa sama kita. Ya, Yesus harus nurutin maunya saya. Kalau Yesus gak nurutin mau saya gak mau ikut Yesus. Saya pindah agama. Pindahlah kata Yesus. Kalau perlu tak bantuin kali. Lihat ayat 39. Ada amin saudara. Ngerti ya di sini. Ya, jadi bukan buat ngetes iman saudara, tapi ada cara pembawaan rohanimu yang salah. Bagaimana hidup saudara itu harus tahu bahwa Tuhan itu yang harus bawa kita supaya kita punya kuasa. Nah lihat, pada waktu itu Yesus ngapain? Tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita apa? Binasa. Makanya saya bilang gak ada ngetes iman sampai bikin mau mati saudara. Kecuali kamu dicelakakan manusia, pasti ujungnya pengen dimatikan, itu ada. Kalau Yesus gak mungkin saudara. Ya lihat ayat 39. Ia pun ngapain bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Ya saudara baca sama-sama juga di rumah. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dengerin ya orang Kristen. Hari Minggu itu saya lagi khotbah tentang ini. Saya turun dari mimbar, Tuhan berbicara begini. Nanti kamu khotbahin tentang ini, miliki kuasa Tuhan. Ingat ya, kuasa Tuhan itu tidak sulit kamu terima sebenarnya. Yang sulit adalah kamu menerima Yesus masuk.
Seringkali kita tadi bilang apa? Kita bawa Tuhan, bukan Tuhan bawa kita. Ya, harusnya Tuhan ngatur kita. Kita kadang-kadang ngatur Tuhan. Lu harus begini Yesus. Ya, sini saya ajarin Yesus. Lu kan Tuhan. Biar jadi Tuhan yang benar, sini saya ngajarin. Seringkali kita kayak begitu. Ya, sekurang ajar itu sebenarnya kita dengan Tuhan. Nah, waktu kamu membawa Yesus dengan pola pikir, oh saya nggak mau baca Alkitab Pak, saya nggak mau nyembah Pak, saya nggak mau doa Pak, saya nggak mau ikut pelayanan, persekutuan apalah whatever itu tentang Tuhan. Sejak kamu punya namanya hidup seperti itu udah ciri-ciri kamu bawa Yesus, bukan Yesus bawa kamu. Nah, kalau kamu bawa Yesus, Yesus ngapain? Tidur. Ya, nungguin lu sadar aja dulu. Kenapa? Sombongnya manusia itu sulit saudara untuk diatur. Nah, sejak kamu membawa Yesus, sejak kamu namanya memimpin Yesus, bukan Yesus mimpin kamu, dengerin ya, kamu gak akan memiliki kuasa itu. Ini yang Tuhan ngomong. Sejak kamu mimpin, kamu gak akan terima kuasaku. Sedetil apapun, sekecil apapun tidak akan terima. Kalau kamu mimpin, ya, aku gak akan sertai. Makan tuh sono masalah. Ya, Petrus dia kan berupaya pasti, wah badai, wah mesti gini lah, mesti gini ya. Baru terakhir apa? Bangunin Yesus. Yesus, lu gak peduli kalau kita binasa, ya kan? Ini dalam cerita yang lain, dalam bukan di Markus, nggak tahu di Lukas atau di mana, saudara, di Injil yang lain. Dengerin ya, mereka udah berupaya. Namanya badai itu pasti mereka usaha dulu. Wah begini, gini. Dan ujungnya wah ini bakal mati kita. Makanya perkataan itu muncul. Yesus, kau tidak peduli kalau kita ini binasa. Nah, dengerin baik. Upaya manusia untuk menghentikan badai. Seorang Petrus dengan 11 murid lainnya, 12 murid Yesus di dalam satu perahu itu tidak bisa menghentikan badai itu. Kenapa Pak? Murid Yesus nggak punya kuasa Yesus. Orang Kristen tapi nggak punya kuasa Yesus. Kalau saudara coba renungin ya firman ini. Iya ya. Kenapa kita segoblok ini gitu berarti gitu. Kuasa Tuhan tuh tanpa persyaratan loh. Dia cuma minta kita terima dia. Ya, nanti dia atur. Dia nggak minta ya, lu tiap bulan nyetor ya 3 miliar sama gue ya, baru tak kasih kuasa. Ya lu mau hidup tenang nggak? Ya, Yesus bukan tengkulak saudara ya. Lu setoran dulu sama gue. Ya dia bukan pemilik lapak saudara. Dia pemilik bumi saudara dan sorga. Bayangkan saudara, saya waktu dijelasin ini betul Tuhan. Kamu nggak akan punya kuasa kalau cara hidupmu nggak berubah. Kalau hari ini firman ini masih juga kamu keras kepala batu, saudara, jangan salahkan Tuhan, saudara. Jangan nanti bilang Tuhan, lu nggak peduli sama gue. Bukan gue nggak peduli, lu yang nggak peduli sama diri gue, sama lu diri. Ada amin, saudara. Ya terima kasih kawan. Dengar baik Bapak Ibu. Pedulilah akan keluargamu. Kemarin saya ada kedatangan satu ibu-ibu, ya rumah tangganya juga haleluya. Saya bilang, Bu, hidup benar Bu, minta Tuhan pimpin. Nanti kita dikasih kuasa. Nah kuasa itu kita injek-injek kuasa setan maksudnya saya. Nah dengan kuasa Tuhan kita injek-injek tuh kuasa setan. Ada amin saudara. Ini persis kayak orang Kristen sebenarnya. Tangking dalam nama Yesus badainya berhenti. Nggak, tetap badainya makin keras saudara. Ya Petrus coba dalam nama Yesus sampai congornya keluar saudara. Sampai mukanya yang putih jadi merah saudara. Dalam nama Yesus berhentilah kau badai. Makin gede badainya. Dalam nama Yesus suamiku berubah. Wah, malah tambah beringas saudara. Wah lo ngatain gua setan lu. Sini gua jambak lu. Malah berantem teman. Kenapa Pak jadi kayak begitu? Simple. Cannot power. Tidak ada kuasanya.
Kenapa? Alkitab menulis, mengapa engkau begitu takut? Kenapa Yesus ngomong gitu? Mengapa engkau begitu? Dengerin ya, kalau orang takut pasti nggak punya iman. Karena iman dimatikan lewat rasa takut. Apalagi kalau rasa takutnya besar, nguasain iman akan mati. Iman tidak mungkin bisa bekerja dengan rasa takut, nggak bisa. Makanya kadang-kadang ya orang punya iman itu buat melangkah dalam hal iman ada namanya resiko. Resiko itu dibaliknya ada rasa takut, ada worry, ada namanya unlogic. Nah kalau iman itu nggak lebih bisa menguasai yang namanya unlogic, ya semua memang harus pakai hikmat. Tapi ada beberapa kasus yang pernah saya lewatin itu, ini udah nggak bisa pakai logika, ini harus terobos. Mau logikanya masuk nggak masuk, ini harus ditantang, saudara. Nah gampangnya gini saudara, saya sepanjang saya menerobos namanya yang unlogic itu, saya melihat wah ini untuk Tuhan, tak kerjain saudara. Ya saya pernah cerita ya, zaman corona saya banyak jumpain orang kena covid, saya sendiri nggak pernah kena covid saudara. Ya kalau ditanya kenapa Pak, ya darah Yesus, saya percaya darah Yesus sudah gitu. Kalau seandainya kena ya sudah gitu, saya tetap punya keyakinan darah Yesus itu ada. Mau kena nggak kena saya nggak mau pusing, jalan aja, nggak pernah kena saya, bertahun-tahun saya lewatin itu. Orang kena covid mati, metong segala macam. Saya bukan menyalahkan mereka nggak punya iman, tapi menumbuhkan rasa takut itu sehingga imannya mati. Kuasamu akan, ya ingat ya, kuasa Tuhan itu akan hilang saat ketakutanmu melampaui imanmu sendiri. Nah saya berdoa tuh kamu harus ngerti, banyak orang Kristen tuh ketakutannya mengerikan saudara. Tuhan bilang iman biji sesawi, ketakutanmu gunung Moria saudara. Ya beberapa orang Kristen sangat tidak peduli dalam hidupnya ada kuasa Tuhan atau enggak. Saya nggak tahu, itu semua tergantung kepada Bapak Ibu kembali. Ya malah kalau saudara nggak mikirin tentang hal ini, kamu akan kewalahan. Ya saya rasa saudara harus tahu bahwa kuasa Tuhan itu buat bisa mengatasi semua apapun pergumulan. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kuasa Tuhan nggak ada di dalam hidupmu, ya dan saudara nggak terima itu Yesus secara mutlak lewat rohmu, ya ini saya bukan ngomong perkataan lagi dan pikiran dan perkataanmu ngomongnya memang sudah menerima. Di rohmu ini loh kadang-kadang nggak ada. Ini yang kamu harus aware, pikirin bagaimana keterlibatan firman Tuhan dalam hidupmu sendiri. Kalau sampai hari ini belum pernah dikerjakan, berubahlah. Kalau enggak, kamu akan namanya dikuasai roh dunia. Ya kita cuma punya dua pilihan, Tuhan, roh dunia. Kalau roh dunia masuk, ya dia akan mengacaukan semua hidup keluarga kita. Bahkan orang-orang terdekat kita, walaupun yang notabene dia Kristen, dia bisa berkelakuan sangat mengerikan. Kenapa Pak hal-hal itu bisa terjadi? Ingat, setan gak akan mengizinkan kita dengan bebas naik ke sorga tanpa tantangan saudara. Semua itu dia akan gelecokin dan dia akan berusaha berupaya untuk namanya keselamatan itu tidak hadir dalam hidup saudara, dan destinimu itu akan dihentikan semaksimal mungkin lewat iblis, lewat kemarahan, lewat situasi, ekonomi, penyakit, dan everything yang saudara merasa ini jadi batu sandungan dalam hidup saudara. Saya tahu Tuhan itu baik, luar biasa baik, tapi Tuhan itu tidak menginginkan kita ini jadi Kristen-Kristen yang cengeng saudara, jadi Kristen-Kristen yang semuanya harus Yesus. Sebenarnya Yesus itu pengen namanya kamu juga melakukan yang seperti Yesus lakukan. Kadang-kadang Yesus ini cuman monitoring aja, serius. Kenapa? Karena dia turunkan kuasa itu ke 12 rasulnya. Setelah Yudas disingkirkan kan ada penggantinya, ya. Dan itu diturunkan ke Paulus semua segala macam, dan Paulus ngerjakan kuasa itu dengan keajaiban-keajaiban yang diceritakan dalam Alkitab. Artinya Yesus juga menginginkan ya bahwa kita ini sebagai anak-anaknya bukan hanya kayak anak bayi yang cuma teriak makan saudara, susu. Ya lagi ini tolong gantiin pampers gue Yesus, tolong sus. Nggak bisa begitu saudara. Tumbuh dewasa, kamu kerjakan. Tuhan ngapain? Monitor.
Kamu punya anak. Ya, kalau kamu punya anak, nggak mungkin kan anakmu sekolah, sini saya ganti di kelas, biar saya aja sebagai bapaknya yang pinter, ya cum laude, S8 saya ini, ya. Tapi ngerjain persoalan SD, saudara. Anaknya, lo main aja, sini gue ngerjain. Nggak ada bapak yang bener tuh kayak begitu tuh, nggak ada. Ayo, betul apa betul? Nah, Yesus ngapain ya? Kalau saudara sebagai orang tua ngapain? Saudara akan keluar dari kelas itu melihat anakmu. Ya, sambil monitoring anak ini mampu apa enggak, sanggup apa enggak. Betul apa betul? Orang tua yang baik itu harusnya begitu. Nah, Yesus begitu. Ngapain? Di luar. Dia di sorga sambil melihat anaknya. Oh, dia nggak mampu, sini tak tolong. Ini masalahnya kita ngapain, saudara? Nggak ngerjain. Yesus gantiin gue, Yesus. Nah, ini kesalahan, saudara. Cara berpikir yang demikian membuat saudara dan saya nggak memiliki kuasanya, sehingga Tuhan tuh akan muak dengan semua itu. Ingatlah, Tuhan tuh bisa marah. Ya, saya tutup dengan satu ayat. Sebenarnya ayatnya masih banyak sih, tapi entarlah buat bahan yang lain aja. Lihat Wahyu 2 ayat yang ke 22. Lihatlah, ya, jangan, karena gini, orang Kristen tuh latah kadang-kadang. Lihat, Yesus tuh penuh kasih, Pak. Ya, kamu nggak bisa melihat Yesus itu cuma satu sisi. Kamu nggak bisa melihat diri saya dari satu sisi, cara saya berkhotbah. Ya, saya punya kasih, punya gaya pengajaran, saya juga punya kelemahan, dan saya punya namanya kebaikan. Ya, jadi nggak bisa lihat diri saya ya sebagai Timotius ini melihat cuma satu sisi. Kamu nggak bisa melihat Yesus juga demikian. Yesus penuh kasih, Pak, betul. Saya nggak bilang itu tidak ada, betul. Kasih Tuhan tuh besar, luar biasa. Ya. Tapi ingat, ada sisi pemikiran Yesus juga yang lain. Kenapa? Kalau kamu nggak bertobat, Dia pun bisa marah. Nah, ini yang kadang-kadang nggak diungkapkan, terlalu namanya tidak mau orang Kristen suka menolak yang ini, padahal ini juga baik buat kita. Maunya yang dilemah lembutin terus. Ya, sisi Tuhan tuh juga ada yang dimana Dia marah kalau kita tuh nggak bertobat, saudara. Lihatlah, aku akan melemparkan dia. Ini ngomong aku di sini, ya. Yohanes murid Yesus menulis di Pulau Patmos. Ini ngomongin Yesus lagi berkata-kata loh. Jadi Yesus ngomong, dia nulis. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Terima kasih, kawan. Ya, sama-sama buat kawan, thank you. Ya, ini firman Yesus juga ngomong, lo gak bertobat, bisa sakit dan melarat. Setan apa yang lakuin? Firmannya bilang apa? Yesus sendiri yang lempar. Saya ngomong gini bukan ngancem, saudara. Tapi kita harus bisa baca firman itu secara keseluruhan, dan kamu akan kenal Yesus itu bagaimana. Dia punya perasaan loh. Dia punya kehendak loh, seperti kita. Kita punya perasaan, pengennya diperhatiin Yesus. Punya nggak perasaan kita mikirin perasaannya dia? Saya dulu pernah ditanya sama anak Tuhan, kok Yesus punya perasaan, Pak? Saya bilang, tuh punya perasaan nggak? Punya, Pak. Firman Tuhan mencatat bahwa kita ini diciptakan serupa segambar dengan Dia, saya bilang. Kejadian 1 ayat 26 dan 28. 2 Korintus 3 ayat 17 juga demikian berkata, kita ini diciptakan dalam kemuliaan serupa segambar dengan Dia. Berarti Allah ada rambut, Pak? Ada. Ya, terima kasih. Berarti Allah itu ada tangan, Pak? Ada. Berarti Allah itu punya perasaan, Pak? Ada. Lu lihat aja diri lu sendiri. Saya punya perasaan, Pak? Ya, Allah juga demikian. Saya punya kemarahan, Pak? Ya, Allah juga demikian. Orang kita dibilangnya serupa kok. Berarti kan bukan mirip, sama artinya. Ya, serupa tuh apa? Sama kan ya, gambarannya begitu ya. Bukan mirip lagi, sama.
Berarti Allah kakinya 2 Pak? Iya 2, saudara, sama dengan kita. Ya, jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan juga punya perasaan. Bukan hanya sebatas kasih doang. Nah, saya bilang saya kasih ayatnya. Waktu itu ada anak Tuhan yang baru bertobat, saudara. Tanya sama saya baru tahu Tuhan tuh punya perasaan. Loh. Gambarannya gampang, saudara, jelasinnya tuh begitu. Saya berdoa biar firman ini menyadarkan kita semua. Penting kita itu punya kuasa Tuhan. Siapa yang mau punya kuasa Tuhan? Bisa katakan amin, saudara. Ya, jadi saya berdoa saudara harus tahu bahwa Tuhan itu mengerjakan semua yang tidak bisa kamu kerjakan. Melalui apa Pak? Kuasa Tuhan. Nah, punyalah perubahan dalam hidup saudara sebagai anak-anaknya. Kenapa Pak? Karena kamu akan kesulitan sewaktu-waktu kalau kita lagi mengalami situasi yang otak kita, kemampuan kita, power kita itu udah gak sanggup lagi. Nah, biasanya kuasa Tuhanlah yang mengerjakan untuk kita. Ya, kalau saudara tadi saya bilang punya anak, anakmu udah berusaha, udah belajar, ya, dia nggak mampu, ya bisa dia dapat nilai jelek. Biasanya orang tua nggak akan marah, orang tua yang bijak nggak akan marah. Kenapa? Karena dia udah berusaha. Ya, dia sudah melakukan sebatas yang dia mampu. Dia sudah memberikan effortnya, dia sudah memberikan semua, dituangkan apa yang dia sudah lakukan. Tapi kamu kan menemui anak yang tidak ngapa-ngapain dan hasil nilainya jelek, saudara kan marah dengan orang kayak gini. Kenapa? Lu ngapain aja lu? Ya betul ya saudara ya. Tapi kalau kita udah berusaha, udah berupaya. Nah makanya saya kalau ketemu orang-orang Kristen yang seandainya dia gagal dalam beberapa hal, ya saya nggak marahin saudara. Kenapa? Sudah, ayo bangkit lagi. Kenapa Pak nggak dimarahin? Karena orang ini udah belajar, udah effort, udah ngerjain semua yang dia mampu. Dan saya nggak akan marahin orang-orang kayak gitu. Tapi kalau orang ini males belajar, males namanya ngelihat kelemahannya di mana untuk diperbaiki, yang kayak gini mah tak sikat, saudara, tak marahin. Beberapa nangis saudara sama saya, serius saudara. Kenapa? Saya nggak kepengen namanya manusia itu ataupun adik-adik rohani saya ya mengalami situasi yang buruk terus. Saya nggak mau. Saya pun nggak mau loh. Apalagi Tuhanmu yang Bapak kita ya, raja di atas segala raja, Bapak yang penuh kasih, punya kemurahan hati. Jelas dia lebih besar dari saya, itu punya perasaan. Saya aja nggak mau, apalagi Bapakmu yang di surga pasti juga nggak mau. Nah makanya saya bilang belajar, makanya saya bilang belajarnya bukan pakai ini. Ya lihat. Nah sering kali ada yang sengaja. Saya kadang-kadang kalau yang udah sengaja saya biarin aja. Dibiarin Tuhan bisa nggak Pak? Bisa. Dan ujungnya kita akan celaka saudara dengan semua gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara diberkati dengan firman-Nya? Bisa katakan amin. Saudara yang mau memberikan persembahan, saudara bisa memberkati Hineni Ministry. Ya, saya tutup dengan firman ini aja. Dengan kesaksian demikian, saya berharap biar firman ini mendobrak semua kerohanian saudara, agar saudara itu mengingini namanya kuasa Tuhan. Ngapain Pak? Buat berhadapan dengan semua dimensi roh, dimensi masalahmu dan lain sebagainya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu Tuhan membuka pikiran kami. Sungguh kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Ya ratakara nama shikara payara. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan ngomong gini saudara ya. Saudara punya masalah kan? Saya nggak tahu masalahmu apa ya. Tapi di awal khotbah itu, sebelum saya khotbah, Tuhan suruh saya itu kalian harus berdoa. Ya, dengan masalah kalian. Saya nggak tahu masalahmu apa sekarang, tapi Tuhan suruh kalian berdoa. Ya mana tahu Tuhan curahkan kuasanya saat ini juga. Ya jadi jangan berlalu kesempatan begitu aja. Saudara berdoa apapun pergumulanmu. Nah sebenarnya saya sudah lupa. Tadi waktu saya berdoa, kamu lupa satu hal lagi ya. Suruh ingetin kalian, ya saya juga diingatkan saudara. Berdoa, minta apa yang kamu mau minta. Ya. Mintalah yang sekiranya itu juga membangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, minta. Ya, jadi ini bukan momen saya, ini momentumnya Tuhan. Kapan Pak itu bisa terjadi saya tidak tahu.
Ya saya berharap biar mujizat itu digenapi, tercurah dalam hidup saudara. Saudara mau punya masalah keuangan, kesehatan, hubungan, rumah tangga, dan apapun lah masalahmu, hadapkan semua siang hari ini di hadapan Tuhan. Yang minta Tuhan bukan saya nggak minta. Saya mah tipenya doa tetap pulang. Yuk doa, ayo minta. Ya saya nggak tahu masalahmu apa, pokoknya doa sekarang, aktifkan imanmu sendiri. Ya, dan saya menunggu saudara waktu 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Ya, minta ya dengan cepat, Tuhan aku punya masalah ini, tolong Tuhan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan kuasamu. Doa aja semua dengan gaya kalian masing-masing ya. Mau sederhana, Pak saya nggak bisa doa Pak, doa ayo. Ya mulutmu gunakan, jangan ngegosip jago, doa aja belibet saudara. Ya ngomong aja dengan sederhana. Tuhan pengen anakku sembuh misalnya, Tuhan pengen suamiku berubah, udah gitu. Sesimpel itu doanya dengan sederhana aja. Doa sekarang ya. Ora pata karana masikara payara. Doa minta semua di hadapan Tuhan. Ya saya juga akan berdoa minta sesuatu juga supaya semuanya bisa digenapi di dalam Tuhan ya. Berdoa yuk, mari saudara. Ya saya udah melihat banyak namanya kesaksian anak-anak Tuhan setelah hal-hal seperti ini tuh dikerjakan, dan mereka ada yang DM saya, ada yang telepon istri saya, wah ngalamin gini macam-macam saudara. Ya kenapa? Tuhan kita ini Allah yang maha hadir saudara. Dia omnipresent, dia tidak bisa dihalangi dengan waktu ruang. Nah saatnya kamu berdoa, Pak saya sepanjang ini gak pernah berdoa, ayo berdoa sekarang. Ambil waktu kesempatan ini untuk sembayang di hadapan Tuhan, minta Tuhan itu menolong hidup saudara sendiri, supaya saudara itu bisa melihat karya Tuhan dengan ajaib. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak pertimbangan ini dan itu ya. Cukup dengan percaya, cukup dengan namanya saudara mengatakan sesuatu, sehingga biarlah sepatah kata Tuhan yang daripada Tuhan itu bisa memulihkan hidup saudara. Mari Roh Kudus bekerjalah Tuhan. Rana masiki harapataka rana masukuro tokoraba. Mari Roh Kudus dalam nama Yesus Bapa, biarlah Kau curahkan Bapa semua anugerah-Mu dalam setiap kelimpahan dalam hidup anak-anak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, biar semua peran iblis saat ini juga keluar dari hidup anak-anak-Mu yang sedang menonton, mendengarkan Bapa akan firman-Mu ini ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus berkaryalah, ini waktu-Mu, inilah momen-Mu ya Roh Kudus. Biarlah karya-Mu rapatakara basiki harana matakara mayarana matukur. Biarlah pengurapan-Mu turun Tuhan, membawa setiap hati anak-anak-Mu yang luka sekalipun ya, yang Tuhan bilang luka. Biarlah yang luka juga Engkau pulihkan nama siki harapatakara nama syukur takara. Mari Roh Kudus di dalam nama Yesus ya nama siki harapayarama ya rapatakara ya rapatakara syukur takara ya. Yes Lord, biarlah Tuhan membangun yang baru dalam setiap kehidupanmu ya. Bukalah hatimu, berikanlah ruang Tuhan untuk membuka yang baru dalam hidup saudara. Rapatakara nama sihe harana mahoro tukura pasikarapa. Tuhan curahkan sekali lagi Tuhan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Mari Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarlah keajaiban itu digenapi ya Tuhan. Thank you Tuhan. Biarlah termeterailah Bapa oleh kuasa darah Yesus. Termeterailah dengan firman-Mu Tuhan. Termeterailah dengan kuasa-Mu yang besar. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.